wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan dari kajian pekanan kita menceritakan yakni perjalanan hidup, langkah-langkah kehidupan dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecilin kipasnya. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah dengan mempelajari kehidupan beliau, mengenal lebih dekat mengenai beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimana mungkin kita bisa mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam jika kita tidak mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana seseorang apabila mencintai orang lain, maka ia akan berusaha untuk mempelajari tentang orang yang dia sukai itu. Apabila ada seseorang misalkan mengidolakan seorang tokoh atau seorang artis atau apapun yang lain, tentunya seorang yang mengidolakan tersebut ya, atau fans tersebut akan berusaha mencari tahu tentang informasi tentang seorang yang dia idolakan tersebut, akan mengikuti semua gerak-gerik kehidupannya, akan mencari informasi mengenai orang yang diidolakan tersebut. Bahkan dia akan berusaha mencontohnya, mengikuti setiap gerak-geriknya, sifatnya, kehidupannya, maka dia akan berusaha mengikutinya, mencontohnya. Cara dia berpakaian, cara bicara, ya. Maka seorang yang mengidolakan seorang artis tersebut, maka dia akan berusaha untuk mempelajari, mengikuti dan meniru orang yang dia idolakan. Begitu juga dengan kita sebagai kaum muslimin. Kita mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ngefans dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, sebagai wujud atau bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mempelajari kehidupan beliau. Kita mempelajari nafas demi nafas kehidupan beliau, langkah demi langkah perjalanan hidup beliau, dan kita berusaha untuk mengikuti beliau, meniru setiap hal yang keluar dari diri beliau, dan berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Itulah bukti cinta yang sebenarnya. Itulah bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW yang sebenarnya. Bukan hanya sekedar pengakuan belaka, bukan hanya sekedar ngaku-ngaku. Sedangkan apabila ditanya mengenai Rasulullah, dia hanya tahu beberapa
atau segelintir informasi saja mengenai Rasulullah. Jika ditanya tentang perihal ya kepribadian Rasulullah atau biodata Rasulullah, dia tidak banyak tahu, tapi dia hanya mengaku mencintai Rasulullah. Maka ini hanya pengakuan dan cintanya itu tidak bisa diterima. Cinta palsu. Ya. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, ma'asyiral tulab, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan dari Sirah Nabawiyah. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menceritakan atau membahas mengenai yakni kondisi Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah. Ya. Namun di sini anak akan sedikit menyelipkan pembahasan ya sebelum kisah atau proses masuk Islamnya orang-orang Ansor, para sahabat Ansor yang ada di Madinah. Sebelumnya kita bahas mengenai orang-orang yang masuk Islam yang berasal dari luar kota Mekah. Ya. Orang-orang atau para sahabat yang masuk Islam dari luar kota Mekah. Rasulullah SAW beliau selalu berdakwah fi sabilillah, jalan Allah. Ad-dakwah at-tauhid, berdakwah tauhid, menyeru kepada manusia agar manusia mengesahkan Allah dalam peribadatan dan meninggalkan semua ibadah kepada selain Allah, dan meninggalkan semua sekutu ya atau segala sesuatu yang dijadikan sekutu dalam peribadatan kepada Allah. Dan dalam dakwah Rasulullah SAW, beliau selalu yakni mengalami penolakan baik dari kaumnya sendiri yaitu kaum Quraisy atau dari kaum-kaum di luar Mekah. Hal itu dikarenakan bahwasanya suku Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, para tokoh-tokoh mereka selalu menggembor-gemborkan fitnah kepada Rasulullah SAW. Maka dikatakanlah Rasulullah SAW itu orang gila. Dikatakanlah kepada Rasulullah itu bahwasanya Rasulullah SAW itu orang penyihir. Ya. Dikatakan bahwasanya Rasulullah itu adalah seorang syair, tukang syair atau dukun dan seterusnya. Wa qalu ya ayyuhalladzi unzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Dan mereka berkata, wahai orang-orang yang diturunkan kepadanya az-zikr, yaitu Muhammad, ya. Wahai orang yang diturunkan kepadanya az-zikru, yaitu Al-Qur'an, ya, maksudnya itu wahai Muhammad yang diturunkannya Al-Qur'an, sesungguhnya engkau adalah orang yang benar-benar gila. Ini kata mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ajibu an ja'ahum mundhirun minhum wa qala al-kafiruna hadza syahirun kadzdzab. Sahirun kadzdzab. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan. Wa qala al-kafiruna, dan berkata orang-orang kafir, hadza sahirun kadzdzab. Ini adalah sihir yang ya sihir lagi berdusta, sihir yang menipu. Jadi orang-orang kafir Quraisy selalu memfitnah seperti itu dengan berbagai macam ejekan dan fitnah. Bahkan ketika musim haji, yang mana orang-orang dari luar Mekah berdatangan ke Mekah untuk menunaikan haji, sebelum sampai Mekah mereka sudah diperingati. Hei kalian, ketika nanti akan haji, berhati-hatilah dengan seorang yang bernama Muhammad. Dia orang gila, dia penyihir, dia dukun, dia apalagi macam-macam. Jangan sampai kalian terpedaya olehnya. Jangan sampai kalian kena sihir sama dia. Jangan sampai kalian pecah hubungan keluarga di antara kalian gara-gara dia. Ya, sebagaimana yang terjadi pada kami. Ya, itu kata orang-orang Quraisy. Maka dengan begitu, orang-orang yang berhaji, yang berdatangan, mereka menjauhi Rasulullah. Mereka tidak mau ketemu dengan Rasulullah. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menyumbat telinganya supaya tidak mendengar perkataan Rasulullah. Ya. Itu makar orang-orang kafir Quraisy. Sehingga sangat sedikit dari manusia, dari kaum di luar
kota Mekah yang menyambut seruan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan Islam kepada kaum di luar Mekah, kabilah yang berada di luar Mekah, namun mereka menolak. Ya. Maka Nabi beralih. Nabi pun mengajak atau berdakwah kepada individu-individu dari para jamaah haji tersebut. Maka hanya beberapa orang yang menerima dakwah Nabi. Di antaranya yaitu yang pertama adalah Iyas bin Mu'ad. Iyas bin Mu'ad yang sempat kita ceritakan tentang beliau pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya beliau dari Yasrib atau dari Madinah, yang datang ke Mekah dengan beberapa orang untuk meminta bantuan Quraisy untuk melawan suku saingannya, yaitu kaum Khadraj. Anak Iyas bin Mu'ad ini dari kaum atau dari kabilah Aus. Maka ketika Nabi SAW mendatangi mereka, Nabi mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada tujuan kalian ini? Maka Iyas menyimak dengan teliti penjelasan dari Rasulullah. Rasulullah membacakan Al-Quran kepada mereka. Rasulullah mengatakan, aku adalah utusan Allah. Dia telah mengutusku kepada para hambanya untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan dia telah menurunkan Al-Quran. Setelah mendengar penjelasan tersebut, maka Iyas bin Mu'ad menyeru kepada kaumnya, wahai kaumku, sungguh demi Allah, apa yang dibawa oleh orang ini lebih baik daripada apa yang akan kita cari saat ini. Namun ternyata kaumnya menolak. Pemimpin rombongan tersebut yaitu Abu Haisar menimpali dan melempar Iyas bin Mu'ad dengan pasir. Celaka kamu. Apa kamu lupa tujuan kita ke sini? Kalau kita ngikuti dia, orang ini, justru itu lebih buruk. Karena apa? Kita mau minta bantuan Quraisy, sedangkan dia dimusuhi oleh orang-orang Quraisy. Kalau kita mengikuti orang ini, sama saja kita menjadikan Quraisy sebagai musuh. Jadi tidak cuma kaum Khadraj atau kabilah Khadraj saja yang jadi musuh kita, namun Quraisy pun jadi musuh kita juga. Tinggalkanlah orang itu. Akhirnya mereka meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata dakwah atau hidayah telah sampai kepada Iyas bin Mu'ad. Maka beliau radhiyallahu anhu akhirnya sadar akan benarnya dakwah Rasulullah dan dia akhirnya masuk Islam walaupun tidak di hadapan Rasulullah SAW. Maka ketika perang Bu'ad, perang Bu'ad yaitu perang yang terjadi di antara kabilah Aus dan kabilah Khadraj, perang yang sangat besar, Iyas bin Mu'ad wafat. Beliau meninggal dunia sedangkan beliau terus berzikir, bertahlil dan bertakbir, bertahmid menjelang kematiannya. Maka para ulama sepakat bahwasanya Iyas bin Mu'ad termasuk sahabat, karena dia sempat beriman sebelum meninggal dunia. Kemudian sahabat yang lain yaitu Suwaid bin Somit. Suwaid bin Somit. bin Somit. Nah, beliau adalah seorang penyair yang cerdas. Beliau dijuluki Al-Kamil. Sama seperti Iyas bin Mu'ad, beliau dari Yasrib, dari Madinah. Maka ketika dia mendengar desas-desus dari orang-orang Quraisy bahwasanya Rasulullah Muhammad adalah seorang syair, seorang syair, karena Rasulullah membawa Al-Quran dan Al-Quran itu memiliki kosakata atau nada-nada seperti syair, maka dikatakan Rasulullah itu adalah seorang syair. Maka Suwaid bin Somit penasaran. Suwaid bin Somit penasaran, ingin tahu syair apa yang dia bawa. Karena beliau adalah seorang penyair yang cerdas. Jadi ingin tahu ini syair yang dibawa Muhammad ini syair seperti apa. Maka dia sengaja mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, sepertinya apa yang ada padamu sama dengan apa yang ada padaku, katanya. Beliau katakan, Suwaid mengatakan, sepertinya yang kamu baca itu sama seperti yang aku baca, sama-sama syair. Padahal tidak, karena yang Rasulullah baca itu adalah Al-Quran, berbeda dengan syair.
Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, apa yang ada padamu? Ya, apa yang kamu bawa? Maka Suwaid mengatakan, aku membacakan syair hikmah tentang Luqman Al-Hakim. Luqman, seorang yang hikmah yang terdapat dalam Al-Quran. Maka Suwaid membaca syair, ya, dan tidak dijelaskan apa bunyinya seperti apa. Maka ketika itu beliau SAW mengatakan, sungguh ucapan ini indah, akan tetapi apa yang aku bawa, yaitu Al-Quran, lebih indah dari ini, yang diturunkan dari Allah kepadaku, dan ia merupakan petunjuk dan cahaya. Maka Rasulullah SAW mulai membacakan Al-Quran, kalau tidak salah surat Luqman juga, ya. Dan ternyata Suwaid mengatakan, ya, dia berkomentar, sesungguhnya ini memang benar lebih indah. Tidak berapa lama setelah itu, maka Suwaid pulang ke Madinah, pulang ke Yasrib, dan dia pun terbunuh ketika terjadi perang Bu'ats, ya, perang antara kaum Aus dan kaum Khadraj. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 11 kenabian. Nah, jadi ternyata ada beberapa orang yang penasaran dengan isu yang dihembus-hembuskan orang Quraisy dan mendekati Rasulullah, justru malah orang tersebut mendapatkan hidayah. Maka orang ketiga, ya, yang mendapatkan hidayah, ya, dari luar Madinah, di luar Mekah, ialah Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari mendengar kabar bahwasanya Iyas bin Mu'ad dan Suwaid bin Somit telah masuk Islam, ya, maka Abu Dzar penasaran apa yang membuat mereka berdua masuk Islam. Maka Abu Dzar mengutus, yakni seseorang untuk datang ke Mekah, ya, untuk datang ke Mekah dan mencari tahu informasi mengenai Muhammad yang ada di Mekah. Bagaimana, ya, informasi tentang dia. Maka seorang utusan tadi ketika sudah kembali, maka ditanyalah, bagaimana, informasi apa yang kamu dapat tentang Muhammad, ya. Maka orang tersebut mengatakan, demi Allah, sungguh aku telah melihat seseorang laki-laki yang mengajak kepada kebajikan dan melarang kepada kejahatan, ya. Maka Abu Dzar Al-Ghifari tadi mengatakan, sungguh kamu, ya, informasi yang kamu bawa belum memuaskanku, ya, aku masih belum puas, masih belum jelas seperti apa dia. Maka beliau pun, ya, Abu Dzar, beliau sendirilah yang akan berangkat ke Mekah untuk mencari tahu mengenai informasi tentang Rasulullah SAW. Maka sesampainya beliau di Mekah, beliau meminum air Zam-Zam dan beliau berdiam diri di Masjidil Haram. Sampai suatu ketika Ali bin Abi Thalib melewatinya dan menegur. Ali mengatakan,
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Gimana respon orang-orang kafir? Oh, kamu orang berani sekali ya. Langsunglah digebukin Abu Dzar. Ya, langsung digebukin. Dasar kamu penganut agama baru ya. Maka dia langsung digebukin, dipukuli, dihabisi. Ya, kemudian sampailah datang Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, menolong Abu Dzar. Ya, beliau menolong Abu Dzar. Ya. Al-Abbas ketika itu belum masuk Islam. Maka Al-Abbas mengatakan, celaka kalian. Ya. Apakah kalian tidak? Ya, apakah kalian akan membunuh seseorang pemuda dari suku Ghifar? Ya. Abu Dzar ini dari suku Ghifar, Al-Ghifari, makanya dia disebut Al-Ghifari. Ya. Celaka kalian, apakah kalian akan membunuh seorang pemuda dari suku Ghifar, sementara jalur dan lintasan perniagaan kalian melewati perkampungan mereka? Ya, orang-orang Quraisy itu ketika berdagang melewati perkampungan Ghifar. Ya. Kemana dagangnya orang Quraisy? Ke Syam. Ya, ketika ke Syam mereka melewati perkampungan Al-Ghifari. Ya. Kalau kalian macam-macam sama orang-orang Ghifar, kalian nanti dipersulit dagangnya, dicegat. Ya. Itu kata Al-Abbas. Ya. Akhirnya pun mereka melepaskan Abu Dzar. Ya. Namun ternyata Abu Dzar nggak kapok. Ya, Masya Allah beliau. Keesokan harinya Abu Dzar kembali mengulang tindakannya itu. Ya. Di samping Ka'bah dia teriak, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Digebukin lagi sama orang-orang kafir. Digebukin lagi. Akhirnya datanglah kembali Al-Abbas bin Abdul Muthalib untuk menolongnya, ya, melindunginya dan mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. Nah, ini ya keberanian para sahabat ya. Mereka yakin ini benar, mereka tidak ragu untuk menampakkannya kebenaran tersebut. Kemudian sahabat yang lain yaitu Tufail bin Amr ad-Dausi. Tufail bin Amr ad-Dausi radhiyallahu anhu. Ya. Beliau juga pernah kita bahas sebelumnya pada pertemuan yang sudah lampau, bahwasanya beliau dari kabilah Daus. Dari kabilah Daus. Ya. Maka beliau mendengar ketika beliau akan melaksanakan haji, desas-desus tentang Muhammad. Dikatakan bahwasanya jangan sampai kamu mendengar perkataan Muhammad, nanti kamu bisa terpengaruh, nanti kamu bisa kena sihir, dan seterusnya dan seterusnya. Maka Tufail bin Amr ad-Dausi saking tidak inginnya dia mendengar sepatah kata pun dari Rasulullah, maka dia menyumbat telinganya. Disumbat telinganya dengan kapas. Ya, disumbat telinganya dengan kapas. Kemudian dia berangkat haji. Ya. Tidak sadar ternyata dia ketika beribadah di sisi Ka'bah, tidak jauh dari situ ada Rasulullah SAW yang sedang membaca Al-Quran. Maka terbetiklah dalam pikiran Tufail, ya, dia mengatakan dalam pikirannya, celakalah kamu, ya. Ya, celakalah kamu, atau celakalah aku. Demi Allah, sesungguhnya aku ini adalah orang yang pandai, kata Tufail. Aku adalah seorang penyair yang pandai, dan aku bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Apa salahnya aku mendengar perkataan dari orang ini, ya, dari Muhammad? Jika memang yang dikatakan itu benar, maka aku akan menerimanya, dan jika yang dikatakan itu buruk, maka aku hanya tinggal menolaknya saja. Maka ketika itu beliau melepas sumbatan telinganya, dan mendengar, ya, Al-Quran, lantunan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Ya. Ketika mendengarnya, beliau merasakan bahwasanya perkataan itu perkataan yang sangat indah, perkataan yang sangat luar biasa. Maka dia mendatangi Rasulullah, mendekati Rasulullah dan mengatakan, wahai Muhammad, tolonglah paparkan urusanmu atau agamamu kepadaku. Maka Rasulullah dengan senang hati beliau membacakan ayat Al-Quran, menjelaskan tentang agama Islam. Maka seketika itu pula Tufail bin Amr ad-Dausi masuk Islam. Kemudian singkat cerita beliau akan kembali ke kaumnya, ya, kaum Daus, ya. Ya. Beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, sungguh kaumku sangat memuliakanku, dan aku ingin mereka masuk Islam. Akan tetapi aku ingin Allah memberikanku suatu tanda bahwasanya aku, ya, membawa bukti kebenaran. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, pulanglah, maka Allah akan memberikanmu suatu tanda. Ya.
Maka ketika itu Tufail pulang dan ternyata dari kejauhan Allah tampakkan keningnya bercahaya. Keningnya bercahaya. Ya. Maka ketika itu dia khawatir kalau ternyata kaumnya menyangka dia ya mendapat kutukan ya karena keningnya bercahaya tersebut. Maka dia berdoa kepada Allah agar memindahkan cahaya tersebut ke cambuknya. Akhirnya Allah pindahkan cahaya tersebut ke cambuknya. Maka kemudian dia berdakwah kepada kaumnya. Ya. Dia mengatakan kepada orang tuanya, dia mengatakan kepada ayahnya, ya. Wahai ayahku, sungguh di antaraku dan di antara engkau ada pembatas. Aku seorang muslim, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, sedangkan kau orang seorang yang kafir. Menjauhlah dariku. Kemudian ayahnya mengatakan, ada apa denganmu wahai anakku? Maka Tufail mengatakan, sungguh agama kita sudah berbeda. Maka ayahnya mengatakan, agamamu adalah agamaku juga. Agamamu adalah agamaku juga. Nah, berarti bapaknya ini siap ya masuk Islam, ya bersedia masuk Islam. Maka Tufail ya mengajak ayahnya untuk masuk Islam. Maka ketika Tufail mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, ya, sungguh aku adalah seorang muslim, ya, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka engkau bukanlah dari kelompokku, maka menjauhlah dariku. Maka istrinya pun mengatakan, ada apa wahai suamiku? Ya, sungguh aku, ya, agamaku dan agamamu sudah berbeda. Ya, maka kata istrinya, wahai suamiku, agamamu itulah agamaku juga. Maka Tufail mengatakan, kalau begitu, ya, bersyahadatlah dan mandilah. Ya. Ya, itu diperintahkan kepada bapaknya juga tadi. Maka ketika itu sebagian dari suku Ad-Daus, suku Daus, sebagian dari sukunya tidak beriman kepada Allah, tidak mau menyambut seruan Tufail. Maka ketika itu Tufail bin Amr kembali mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, kaumku itu susah untuk didakwahi, maka doakanlah kebinasaan kepada kaumku. Maka kata Rasulullah apa? Beliau justru mendoakan, ya Allah, berilah hidayah kepada Daus, kepada kaum Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada Daus. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Tufail, kembalilah kepada kaummu dan dakwahkanlah Islam dengan lembut. Dakwahkanlah Islam dengan lembut. Ya, maka ketika itu Tufail kembali dan dia mulai berdakwah dengan lembut dan akhirnya pun seluruh dari kaumnya masuk Islam. Ya. Dan ini adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di antara kesantunan budi pekerti daripada Rasulullah SAW. Karena seandainya jika beliau SAW mendoakan kebinasaan, maka tentunya kita tidak ada sahabat yang meriwayatkan hadis yang begitu banyak dari beliau. Karena dari kaum dari suku ini Daus, yang dari suku Daus itu muncul seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah Ad-Dausi. Ya, beliau juga dari kaum Daus, dari suku Daus. Ya. Kalau Rasulullah mendoakan kebinasaan kepada Daus, maka tentunya Abu Hurairah juga dibinasakan. Ya. Kemudian sahabat yang lain, ya, sahabatnya keberapa? Kelima. Ya, ini sahabat yang terakhir kita bahas pada malam hari ini, yaitu Dimat Al-Asdi. Seorang bernama Dimat Al-Asdi radhiyallahu anhu. Ya. Beliau radhiyallahu anhu merupakan seorang dari suku Asyanu'ah dari Yaman, dan dia adalah seorang peruqyah, ya, seorang tabib, seorang dokter. Ya. Maka dia mendengar desas-desus daripada orang-orang kafir Quraisy mengenai Muhammad. Ya. Dia dengar bahwasanya Muhammad itu kena penyakit jiwa, gila, dianggap gila, atau kena gangguan jin. Maka Dimat Al-Asdi, beliau adalah seorang tabib, ya, penyembuh, ya, seorang dokter. Maka dia berniat dalam hatinya, dia kasihan, ya, dengan Rasulullah, dengan Muhammad ini. Kok kasihan betul ada seseorang yang dianggap gila sampai gilanya sedemikian parahnya, atau dianggap kemasukan jin sampai sedemikian parahnya. Dia bersumpah dalam dirinya, dalam hatinya mengatakan, demi Allah, sesungguhnya jika aku bisa menemuinya, aku akan menyembuhkannya, dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya melalui diriku. Ya, itu kata Dimat Al-Asdi. Ya. Niatnya baik, ya, sebenarnya untuk nyembuhin Muhammad. Maka ketika sesampainya dia di Mekah dan bertemu dengan Rasulullah SAW, dia mengatakan, wahai Muhammad,
sesungguhnya aku adalah seorang peruqyah atau seorang tabib, ya, dokter. Aku dengar kamu kena penyakit gila atau kena gangguan jin. Mau tidak aku ruqyah? Ya, ini pernyataan yang sangat sebenarnya sangat tidak pantas ya kepada Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah seorang yang sangat mulia dikatakan kamu gila, mau nggak saya sembuhkan? Ya, kira-kira kalau kita di posisi Rasulullah apa yang kita rasakan? Ya. Atau apabila ada seorang yang ustadz, tiba-tiba ada seorang yang datang, wahai ustadz, ya, saya dengar kamu kemasukan jin, mau nggak saya ruqyah? Ya. Kok nampak sangat nggak layak ya? Lo saya lo yang utusan Allah, saya lo yang lebih tahu, kamu yang tak ruqyah malah. Nah, itu yang lebih pas itu seperti itu. Nah, namun dia ini niatnya baik. Ya. Dia dengar-dengar, dia mengetahui kabar bahwasanya Rasulullah itu kena penyakit gila atau kemasukan jin dan dia ingin menyembuhkannya. Maka beliau SAW tidak marah. Ya. Ya, dengan mendengar perkataan tersebut beliau tidak marah dan beliau mengucapkan suatu perkataan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Maka dia mendengar Rasulullah SAW mengatakan hal semacam itu, dia terkejut. Wah, ini bukan perkataan sembarangan. Orang gila nggak mungkin ngomong seperti ini. Orang kemasukan jin nggak mungkin ngomong seperti ini. Wahai Muhammad, tolong ulangi kata-katamu tadi. Maka Rasulullah mengulangi kata-katanya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dia mengatakan ulangi lagi sampai 3 kali. Maka Rasulullah terus mengulang. Maka dia mengatakan, sungguh aku telah mendengar bagaimana ucapan para dukun, dan aku sungguh telah mendengar bagaimana ucapan orang yang kena sihir atau seorang yang syair, dan aku tidak pernah mendengar untayan seperti ini. Sungguh untayan ini telah mencapai kedalaman lautan. Maka ulurkanlah tanganmu wahai Muhammad, aku akan berbaiat kepadamu dan aku pun akan masuk Islam. Ya, kemudian beliau masuk Islam radhiyallahu anhu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah segelintir orang-orang para sahabat yang masuk Islam, yang mereka itu berasal dari luar kota Mekah. Ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.